Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang ukuran penyebaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Natasha. Nama saya Nihila Cahaya Putri. Nama saya Leni Alisa Sinaga. Nama saya Almarhum Wisrai. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah alat statistik yang menggambarkan tingkat variasi yang diumumkan dalam suatu data. Ukuran penyebaran data adalah alat statistik yang menggambarkan tingkat variasi dalam suatu data dan melengkapi ukuran pemusatan seperti mean atau median yang diungkapkan oleh Sugiono tahun 2013. Menurut Hamzah tahun 2016, ukuran penyebaran data adalah parameter atau statistik untuk mengetahui berapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Sedangkan menurut Pasar Ibu tahun 2021, ukuran penyebaran data digunakan untuk menunjukkan keadaan gambaran variabilitas data perbedaan nilai suatu observasi terhadap observasi lainnya. Sedangkan menurut Wahyuni tahun 2020, ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menyatakan sebesar-besar nilai-nilai data itu berbeda dengan variasi dengan nilai ukuran pusatnya. Semakin jauh letak suatu data dari pusat serangkaian datanya atau semakin besar beda antara nilai suatu data terhadap data nilai pusat, maka semakin besar dispersi data tersebut. Ada dua macam ukuran penyebaran, yaitu ukuran penyebaran absolut atau range, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, dan deviasi standar, dan ukuran penyebaran relatif, yaitu koefisien range, koefisien deviasi kuartil, koefisien deviasi rata-rata, dan koefisien variasi. Ukuran penyebaran absolut. Ukuran penyebaran absolut adalah ukuran penyebaran yang hanya dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh nilai suatu data penyebaran dari nilai pusat ke rata-rata serangkaian dan kumpulan data tersebut, dan bukan untuk membandingkan variasi beberapa rangkaian atau kumpulan data. 1. Range atau jarak serangkaian data adalah selisih nilai data terbesar dengan nilai data yang terkecil dalam rangkaian data tersebut. Range merupakan ukuran variasi yang paling sederhana dan paling mudah dihitung. Jangkauan adalah selisih dari nilai maksimum, dan nilai minimum adalah suatu aset. Ini memberikan gambaran umum tentang seberapa range dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X max kurang X min. 2. Deviasi kuantil. Deviasi kuantil atau QD serangkaian data adalah selisih nilai kuantil ketiga atau Q3 dan kuantil 1 sama dengan Q1 dibagi 2 untuk menghitung deviasi kuantil data tak berkelompok maupun data yang telah berkelompok. Dipakai dengan rumus QD sama dengan K3 kurang K1 per 2. Deviasi rata-rata atau AD serangkaian data adalah rata-rata dari jumlah selisih mutlak nilai data terhadap nilai rata-rata. Seperti AD sama dengan deviasi rata-rata X1 sama dengan nilai data ke 1. X sama dengan rata-rata hitung dan N banyakkan data atau pengamatan. 4. Deviasi standar dan variasi. Ukuran variasi yang paling banyak digunakan dalam analisis statistik ialah deviasi standar atau simpangan buku. Deviasi standar dan simpangan buku adalah serangkaian sekelompokan data adalah akar kodrat dari variasinya, atau sebaliknya variasi sekelompok data adalah pangkat 2 dari simpangan bakunya. Yang dimaksud dengan variasi atau keragaman serangkaian atau sekelompok data adalah jumlah dari kuadrat deviasi masing-masing data terhadap rata-rata hitungan rata-ratanya. Simbol simpangan baku populasi yaitu standar deviasi atau simpangan baku merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkatan atau derajat variasi sekelompok atau ukuran standar penyimpanan dari. Sedangkan untuk sampel yaitu SD atau on one. Simpangan baku dapat dihitung dengan rumus di mana S sama dengan varian sampel.
X sama dengan nilai setiap pengamatan sampel, dan X nilai sama dengan rata-rata hitungan sampel, dan N sama dengan jumlah total pengamatan. Variasi adalah kuadrat dari simpangan baku, fungsinya untuk mengetahui tingkatan penyebaran atau variasi data. Simbol varian populasi yaitu O2N. C. Ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran yang dapat digunakan untuk membandingkan sebaran dari dua atau lebih kelompok distribusi suatu data yang memiliki satuan yang sama ataupun satuan yang berbeda. Menurut Ningsih tahun 2019, yang termasuk ukuran penyebaran relatif ialah 1. Koefisien dari range, koefisien dari deviasi kuartil, 3. Koefisien dari deviasi rata-rata, dan 4. Koefisien dari deviasi standar yang lebih dikenal dengan nama koefisien variasi. 1. Koefisien dari range. Rumusnya xn dikurang x1 dibagi xn ditambah x1. Kedua, koefisien deviasi kuartil. Rumusnya K3 dikurang K1 dibagi K3 ditambah K1. Ketiga, koefisien deviasi rata-rata. Rumus koefisien deviasi kuartil atau rata-rata AD dibagi X bar. 4. Koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan baku sekelompok data pengamatan dengan rata-rata hitungan min. Koefisien variasi paling banyak digunakan dalam statistik untuk membandingkan homogenitas sekelompok data dengan kelompok data lainnya, baik dengan satuan yang sama maupun satuan yang berbeda. Kesimpulannya, ukuran penyebaran merupakan salah satu aspek penting dalam analisis statistik, khususnya dalam bidang ekonomi, Rajak 2023. Melalui ukuran seperti range atau jangkauan, varian, dan standar deviasi, kita dapat memahami sejauh mana data menyebar dari nilai rata-rata. Hal ini sangat relevan dalam mengukur kestabilan indikator ekonomi seperti pendapatan, inflasi, harga komoditas, hingga pertumbuhan ekonomi atau Komariah dan Sundayana 2017. Dengan mengetahui tingkat penyebaran, analisis dan pengambil kebijakan dalam menilai resiko, ketidakpastian, serta ketimpangan yang mungkin tersembunyi di balik rata-rata. Misalnya, dua daerah dengan rata-rata pendapatan yang sama bisa memiliki kondisi ekonomi yang sangat berbeda jika ukuran penyebarannya jauh berbeda. Nur Wahyuni et al. 2022. Sekianlah penjelasan kami tentang ukuran penyebaran. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.